Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Widya Astuti dengan NIM 231728 dari mata kuliah Kapitaselekta Sains Teknologi dan Inovasi dengan dosen pengampu Bapak Denny Noviansyah, SSIMT, Universitas Teologi tahun 2025. Pada kali ini saya akan membuat video tentang industri kakao dari rantai pasok dan juga pohon industrinya. Berikut adalah videonya. Yang pertama, rantai pasok. Pada rantai pasok kali ini, saya mengambil topik dengan berjudul Model Prioritas untuk Kinerja Rantai Pasok Kakao di Jawa Timur, Indonesia, yang ditulis oleh Giska Indah Harya, Sudiyarto, dan Wahyu Santoso pada tahun 2020 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Penelitian ini mengkaji prioritas kinerja rantai pasok kakao dengan memberikan wawasan mengenai potensi pengembangan dan optimalisasi sistem distribusi biji kakao. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana efisiensi dan nilai tambah dapat ditingkatkan dalam rantai pasok kakao untuk mendukung industri secara keseluruhan. Rantai pasok biji kakao dari perkebunan rakyat di Jawa Timur terbagi menjadi 4 saluran utama. Saluran pertama adalah petani yang langsung menjual biji kakao ke unit pembelian. Namun, hanya sebagian kecil petani yang memiliki saluran ini karena keterbatasan akses. Meskipun mereka merasa bahwa penjualan langsung lebih transparan dan menguntungkan dibandingkan menjual melalui perantara. Saluran kedua melibatkan petani yang menjual biji kakao ke pedagang kecil sebelum akhirnya sampai ke unit pembelian. Saluran ketiga adalah petani yang menjual biji kakao ke pedagang besar yang kemudian meneruskannya ke unit pembelian. Saluran keempat merupakan saluran yang merupakan jalur yang lebih kompleks di mana biji kakao melewati pedagang kecil terlebih dahulu, lalu pedagang besar sebelum akhirnya sampai ke unit pembelian. Pohon industri kakao mencakup berbagai produk turunan yang dapat diolah dari biji kakao. Pada level awal, biji kakao diolah menjadi produk dasar seperti liquor, cocoa butter atau fat, cake, dan powder, yang menjadi bahan baku utama untuk berbagai industri. Produk-produk ini kemudian didistribusikan ke sektor seperti makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Yang pertama adalah produk olahan dasar. Liquor atau mash digunakan untuk memproduksi coklat batang, makanan, dan minuman. Mash ini memiliki tarif pajak sebesar 10% dan bea cukainya atau bea masuknya adalah 5%. Lalu untuk cocoa butter atau fat dimanfaatkan untuk industri kosmetik dan farmasi. Untuk fatnya ini 10% dan bea masuknya 15%. Cake dan powder pada produk olahan ini digunakan dalam industri makanan dan minuman dengan fatnya 10% dan bea masuknya 15%. Lalu ada produk turunan lanjutannya seperti essence atau flavor dimanfaatkan dalam industri makanan untuk memberikan rasa coklat. Lalu lecithin dan tannin, produk kimia yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri termasuk makanan dan farmasi. Lalu ada pektin, diperoleh dari pulp kakao dan digunakan dalam industri makanan. Lalu pemanfaatan limbahnya digunakan berupa shell dan pulpnya, di mana shell dan pulpnya ini diolah menjadi pupuk hijau, jelly, plastik filler, bahan bakar, dan alkohol industri. Limbah ini mendukung keberlanjutan dengan menekan limbah padat dari pengolahan kakao. Lalu produk lainnya seperti gas bio dan single cell protein juga dapat dihasilkan dari sisa pengolahan kakao. Seperti itu. Sekian video dari saya tentang industri kakao. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.